Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan nama saya Fauzan Azimah Dan saya Sofia Citra Ilagi. Kami di sini akan mempresentasikan dengan judul perusahaan dan strategi pemasaran. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang pertama, yakni perencanaan strategi tingkat organisasi. Yang kedua, perencanaan strategi tingkat korporat divisi. Dan saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan tentang proses pemasaran dan perencanaan pemasaran. Ya, selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Baik, selanjutnya yakni perencanaan strategi tingkat organisasi. Di sini perencanaan strategi tingkat organisasi dapat kita sebutkan dengan cara proses perencanaan strategi yang ada di diagram. Yang pertama yakni mengidentifikasikan misi, tujuan, dan strategi terkini organisasi. Selanjutnya menganalisis lingkungan eksternal. Yang kedua menganalisa lingkungan internal. Yang ketiga merumuskan strategi. Yang keempat implementasi strategi. Yang kelima evaluasi hasil. Yang pertama misi. Misi adalah menyampaikan rasa tujuan proyek kepada karyawan dan citra perusahaan kepada pelanggan. Dalam perumusan proses strategi, pernyataan misi merupakan suasana hati perusahaan kemana harus pergi. Jadi misi di sini adalah suatu progres perusahaan dalam mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, tujuan. Tujuan sendiri adalah tujuan konkret organisasi berusaha untuk mencapainya. Misalnya sebuah target pertumbuhan pendapatan, tujuan harus menantang tapi dapat dicapai. Jadi perusahaan itu memiliki tujuan pasar. Umpamanya pasar itu ingin menjual 1000 bahan untuk dijualnya, produk yang dijual di masyarakat. Jadi perusahaan itu secara langsung berusaha untuk mencapai tujuan bersama para karyawannya di perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yakni analisis situasi. Scan dilakukan untuk mengidentifikasi peluang yang tersedia. Perusahaan juga harus mengetahui kemampuan dan keterbatasan untuk memilih peluang yang mengajar dengan probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi. Lingkungan eksternal memiliki 2 aspek. Jadi analisis situasi ini untuk menentukan pasar. Barang yang kita jual itu untuk kalangan atas, menengah, atau kalangan bawah. Jadi perusahaan akan menentukan dengan cara tersebut. Yang keempat yakni merumuskan strategi. Merumuskan strategi begitu gambaran yang jelas tentang perusahaan dan lingkungannya yang ada di tangan. Alternatif strategi tertentu dapat dikembangkan. Jadi strategi ini tergantung situasi dan kondisi untuk menentukan strategi yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Yang kelima, implementasi strategi. Berfungsi untuk menyoroti isu-isu praktis yang mungkin tidak terlihat pada tingkat yang lebih tinggi. Strategi ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan khusus untuk bidang fungsional seperti pemasaran, penelitian, dan pengembangan, pengadaan, produksi, SDM, sistem informasi. Selain mengembangkan kebijakan fungsional, tahap pelaksanaan melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlakukan dan meletakkan ke tempatnya yang diperlukan perubahan organisasinya. Yang keenam yakni evaluasi hasil. Setelah diimplementasikan, hasil dari strategi perlu diukur dan dievaluasi dengan perubahan yang dibuat seperti yang diperlukan untuk tetap pada jalur rencana. Jadi evaluasi hasil ini adalah tahapan terakhir dari berbagai struktur bagan tadi untuk menghasilkan suatu tujuan. Tujuannya itu apa? Apabila evaluasi ini dilakukan, maka perusahaan akan mengetahui bahwa perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi, atau mengalami kemajuan atau kemunduran di tingkat penjualnya tersebut. Yang kedua yakni perencanaan strategi tingkat korporat dan divisi. Strategi korporat pertama mendefinisikan misi korporasi, menjelaskan misi korporasi itu dibuat. Yang kedua, menetapkan unit bisnis strategi atau SBU. Tujuan mengidentifikasi unit usaha strategi perusahaan adalah untuk menyusun strategi secara terpisah dan membebankan pendanaan yang memadai. Salah satu cara untuk mengevaluasi portofolio bisnis. Yang ketiga, membebankan sumber daya ke masing-masing SBU. Pendekatan Boston
Consulting Group Boston Consulting Group atau BCG, perusahaan konsultan manajemen terbuka mengembangkan dan mempopulerkan matriks pertumbuhan bangsa atau Growth Share Matrix. Yang keempat, merencanakan bisnis baru dan merampingkan bisnis lama. Jadi perusahaan akan berfokus untuk menciptakan suatu produk baru untuk dijualnya dan secara tidak langsung mengurangi jumlah produksi barang lamanya jika barang lama itu semakin menipis atau semakin menurun permintaan dari konsumen untuk barang yang diproduksi yang lama tersebut, dan menciptakan bisnis baru yang seperti di era modern ini mungkin mengembangkan bisnisnya di online shop atau dengan cara-cara yang terbaru atau dengan cara modern. Selanjutnya yakni strategi unit bisnis. Yang pertama, misi bisnis tersebut. Yang kedua, analisa SWOT. Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Jadi, analisis SWOT ini sangat penting diperlukan dalam mengambil keputusan bisnis dalam perusahaan. Yang selanjutnya yakni formulasi sasaran. Jadi perusahaan akan membuat suatu rancangan sasaran pasar apa yang mereka tuju, kalangan atas kah, bawah kah, atau menengah ke atas, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu formulasi strategi. Jadi perusahaan akan membuat strategi pasar yang akan dijual itu pasar apa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni formulasi program dan implementasi. Jadi perusahaan akan membuat suatu program untuk menjualkan produknya dan mengimplementasikan langsung. Yang keenam, umpan balik dan kontrol. Jadi perusahaan akan mengontrol segala suatu saat pemasaran produk tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yakni Mbak Sofia. Terima kasih. Ya, proses pemasaran. Proses pemasaran sendiri yaitu tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen. Lalu proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan konsumen. Pemasaran sendiri memiliki tujuan, yaitu konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan, dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka melalui produk yang dihasilkan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, dan pengiklanan produk. Yang ketiga yaitu mengenal dan memahami konsumen, sedemikian rupa sehingga produk cocok dengan dan dapat terjual dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu adapun proses pemasaran terdiri dari 5. Yang pertama, adanya produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, atau dikonsumsi. Produk ini bisa berupa barang, jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing konsumen. Yang kedua yaitu penetapan harga. Harga yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hal yang untuk penukaran produk tersebut. Harga meliputi list price, diskon, allowance, payment period, dan credit terms. Yang ketiga yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi adalah berbagai perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Yang keempat adalah promosi. Promosi yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan produk, mengkomunikasikan produk tersebut pada sasaran. Yang kelima yaitu pembelian. Setelah melakukan promosi, tentunya konsumen akan tertarik pada produk kita dan tentunya akan membeli. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dilihat dari sudut pandang penjual adalah ada rumusnya yaitu 4P. P yang pertama yaitu place, tempat yang strategis yang dapat dijangkau oleh konsumen. Lalu produk-produk yang bermutu, yang produknya menarik untuk diminati konsumen. Terus yang ketiga yaitu price, harga yang kompetitif yang mudah dijangkau, seperti itu.
Terus yang keempat ada promotion. Promosi yang dilakukan oleh penjual untuk mengambil minatnya dari pembeli tersebut. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dapat dilihat dari sudut pandang konsumen, yaitu dengan rumus 4C. Yang pertama, customer needs and want, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, cost the customer, yaitu biaya konsumen. Dan yang ketiga, convenience, yaitu kenyamanan dari konsumen itu sendiri. Dan yang keempat, komunikasi. Jadi gimana komunikasi itu terjadi sehingga menentukan barang tersebut untuk dibeli oleh konsumen.